Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 8 yang semoga Allah jaga selalu. Kita masuk ke pasal yang keempat, yaitu penaklukan negeri Syam. Naam, penaklukan negeri Syam. Ketika kemarin sudah sampai di penaklukan negeri Persia, kemudian kita berpindah di penaklukan negeri Syam. Penaklukan negeri Syam ini sudah terjadi ketika zamannya Rasul sampai diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar dan selanjutnya dan penerus selanjutnya. Pada saat Rasulullah SAW pada masa beliau pernah terjadi pertempuran, dan yang paling besar adalah perang Tabuk. Dan disempurnakan pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengirim 4 pasukan yang menaklukkan negeri Syam. Pasukan pertama dipimpin Abu Ubaidah Ibnu Jarrah yang dia dikirim ke negeri kota Himso. Kalau bahasa sekarang, bahasa sana namanya kota Homs, Homs. Nah, bahasa Arabnya Himso. Kemudian pasukan yang kedua dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma yang dikirim ke Damaskus. Damaskus sekarang menjadi ibu kotanya Syria. Di sana sedang terjadi konflik yang berkepanjangan, konflik antara presiden tentaranya negaranya sendiri dengan kaum muslimin yang ada di sana. Dengan rakyatnya. Damaskus, tempat di mana nanti Nabi Isa alaihissalam turun dari langit dunia ke bumi, di Masjid Putih Menara Damaskus, tempat di mana Nabi Isa turun. Yang ketiga dipimpin oleh Syarahbil radhiyallahu anhu yang dikirim ke Urdun. Urdun sekarang menjadi wilayah Yordania. Yordania. Kemudian pasukan keempat dipimpin oleh Al-Amr bin As radhiyallahu anhu dikirim ke Baitul Maqdis atau Palestina. Perlu diketahui ya, negeri Syam sekarang itu ada 4 negara. 1 Lebanon, yang kemarin ada bom itu, ada ledakan bahan kimia itu. Terus kemudian yang kedua ada Lebanon dengan kota Beirutnya itu. Yang kedua ada Yordania. Yang ketiga ada Palestina. Yang keempat ada Syria. Adapun Palestina sekarang negaranya udah semakin hilang. Karena apa? Karena penjajahan yang dilakukan oleh negara Israel, dan Israel mengklaim Palestina itu atau mengklaim negara Palestina itu. Dan sepertinya PBB juga akan mengesahkan negara Israel, karena orang PBB pun itu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Mereka kebanyakan orang-orang Yahudi yang ada di PBB, bahkan ateis. Makanya minimal mereka orang kafir yang mereka pasti akan pro terhadap Israel untuk dalam perebutan tanah Baitul Maqdis. Kemudian pertempuran Ajnadain. Ini pertempuran yang cukup besar, yang penting, yang perlu kita ketahui. Di sini ada peta. Kita lihat petanya ya. Ajnadain itu di garis yang pertama ini, di canda silang itu Ajnadain. Di situ ada yang panah ini perjalanan menuju Baitul Maqdis. Kemudian panah yang kedua ini ke kota Urdun, Yordania. Yang ketiga ke kota Damaskus, dan yang keempat ke kota Homs. Ini ada Bahrul Rum, laut Itali, laut Roma. Dan di sini ada Daulah Bizantium atau Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi. Raja Romawi Heraklius mempersiapkan pasukan yang besar untuk memerangi kaum muslimin. Dan Abu Bakar pun mempersiapkan pasukan kaum muslimin dan memerintahkan Khalid bin Walid yang telah selesai di pertempurannya yang ada di negeri Persia untuk membagi pasukannya membantu kaum muslimin di negeri Syam. Kemarin sudah diketahui kan bahwasanya Khalid bin Walid sedang bertugas di Persia. Tapi
diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk membantu yang pasukannya yang berada di negeri Syam. Khalid bin Walid dengan cepat menguasai lembah-lembah negeri Syam. Ini pasukannya Khalid ini, Masya Allah ya. Beliau memegang kepemimpinan pasukan, menentukan urutan dan aturannya. Lalu semuanya berangkat untuk bergabung dengan Amr bin As yang dia radhiyallahu anhu menghadapi pasukan Romawi di Ajnadain yang berada di wilayah Palestina. Ketika kedua pasukan bertemu pada tahun 13 Hijriah, pasukan Romawi mengalami kekalahan yang besar pada saat itu melawan pasukannya Khalid dan pasukannya Amr bin As. Pengetahuan tambahan, Mesir, Syam itu semuanya masuk ke Imperium Bizantium atau Romawi. Nanti penaklukan Mesir juga ada. Agama resmi dari negara mereka adalah Nasrani, Vatikan. Tokoh-tokoh agama Nasrani, paus di sana, pendeta-pendeta mendapat kedudukan khusus di masyarakat. Mereka termasuk orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, dan Romawi telah menzolimi dan menindas rakyatnya dengan sangat kejam. Pengetahuan tambahan ini adalah pengetahuan tambahan Khalid bin Walid yang memutuskan untuk menuju ke negeri Syam melalui jalur padang pasir yang tidak dilalui oleh orang. Untuk apa? Karena dia ingin memotong waktu, karena dikejar waktu Khalid bin Walid, agar pasukan Romawi tidak mengetahui tentang perjalanan mereka, bahwa jalur tersebut kosong dari sumber air. Maka beliau sengaja melakukan cara yang aneh, yakni melarang unta-unta pasukannya untuk minum sampai merasa kehausan, kemudian baru melepaskannya untuk minum, sehingga unta-unta tersebut minum dengan sangat banyak. Sebelum berangkat jangan minum dulu, sampai situ sampai untanya ini haus. Setelah untanya haus, kasih minum yang banyak. Lalu Khalid mengikat mulut-mulut unta agar air yang telah diminum tadi tidak tumpah kembali. Disimpan, kan unta punya kantong air dalam tubuhnya. Kemudian beliau juga mengambil air dari tetes yang diletakkan di atas unta sebagai perbekalan. Ketika pasukan kehabisan air, maka beliau memerintahkan agar unta-unta tersebut disembelih. Untuk apa? Untuk diambil airnya yang telah disimpan di tubuh unta. Masya Allah ya, pengetahuan unta mempunyai kantong air sudah diketahui Khalid zaman dimana belum ada pelajaran IPA, belum ada pelajaran biologi, tidak tahu bentuknya anatomi dari unta, tapi Khalid sudah tahu. Betapa Masya Allahnya Khalid bin Walid, pengetahuan cerdasnya beliau. Penaklukan negeri Syam pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar melaksanakan tugasnya sebagai khalifah, beliau meninggal. Kemudian diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat masa Umar bin Khattab, beliau juga meneruskan penaklukan di negeri Syam. Beliau menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima kaum muslimin di negeri Syam dan membawahi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam pengaturan pasukan. Mereka Khalid ini Umar bin Khattab di salah satu sirah yang lainnya, beliau mencopot Khalid bin Walid ini dan menggantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima tertinggi pengaturan pertempuran. Karena apa? Karena takut kaum muslimin terlalu bergantung kepada Khalid sehingga mengurangi rasa tawakalnya kaum muslimin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pasukan kaum muslimin bergerak menuju Damaskus pada tahun 14 Hijriah. Pengepungan lebih dari 2 bulan, Masya Allah, lama sekali pertempurannya. Khalid dan beberapa orang pemberani berhasil menghancurkan pagar sehingga memungkinkan mereka untuk membuka pintu benteng kota Damaskus, menerobos kota Damaskus. Dan para pemimpin yang berada di benteng tersebut bersegera untuk minta perdamaian, sehingga pada saat itu Damaskus
menyatakan tunduk dan patuh terhadap kaum muslimin Daulah Islamiyah. Pertempuran Yarmuk. Naam. Ini pertempuran yang sangat besar. Perang Yarmuk. Naam. Setelah Heraklius Raja Romawi melihat kemenangan kaum muslimin, dia mengumpulkan baterainya habis. Pasukan yang besar, yaitu selebihnya sebesar 200.000 di tepi sungai Yarmuk untuk memerangi kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah berjumlah 30.000. Abu Ubaidah memerintahkan kepada Khalid untuk mengatur kaum muslimin, maka Khalid pun mengatur dengan sangat baik. Naam. Mereka bertemu dengan pasukan Romawi. Pasukan berkuda. Kaum muslimin menyerang mereka dengan mati-matian sehingga dapat memisahkan antara pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki dari Romawi. Pasukan berkuda Romawi mengundurkan diri setelah terbunuh ribuan dari mereka karena disebabkan oleh pasukan berkuda kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin menyerang dan mengalahkan pasukan berjalan kaum Romawi, sehingga banyak dari mereka yang terbunuh. Kaum muslimin mendapatkan pertolongan meskipun jumlah dan persiapan mereka sangat sedikit. Pasukan Romawi meninggal separuh, 100.000. Kaum muslimin meninggal 3.000 dari 30.000 orang. Kemudian setelah pertempuran tersebut, kaum muslimin semakin leluasa untuk menaklukkan negeri Syam. Mereka menyempurnakan penaklukan terhadap kota-kota yang tersisa di negeri Syam. Untuk penaklukan Baitul Maqdis kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada pengetahuan tambahan. Ibnu Katsir dalam sirahnya dalam pasukan kaum muslimin di pertempuran Yarmuk. Berkata Ibnu Katsir, Khalid keluar dengan strategi yang belum pernah digunakan bangsa Arab sebelumnya. Yang tadi sudah disebutin bahwasanya Khalid mengatur strategi, membagi pasukan menjadi 36-40 kelompok pasukan berkuda. Setiap kelompok beranggotakan 1.000 orang dan masing-masing memiliki komandan. Beliau menunjuk Abu Ubaidah sebagai komandan di sektor tengah. Yang kanan ada Amr bin As dan yang bersama Syahrobil, dan di kiri dipimpin Abu Sufyan. Di ujung depan pasukan dipimpin oleh Ubaid bin Usyaim dan di belakang dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Kodi dipegang oleh Abu Darda yang memberi tugas memberi semangat motivasi yang bertempur, yaitu Abu Sufyan dengan syair-syairnya. Sedangkan yang berkeliling kepada manusia untuk membacakan surat Al-Anfal, ayat-ayat tentang jihad, adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhum. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.